Kalau kita hanya sekedar percaya kepada Yesus, kita hanya berkata ya percaya sebagai satu saudara ungkapan yang religius di dalam mulut kita. Kita tidak akan pernah serius cari tahu siapa Tuhan Yesus. Dan itulah perjalanan kita, saudaraku, kadang-kadang kita melewati satu lembah yang kelam. Dan lembah kelam yang kita lewati itu adalah namanya lembah keraguan-raguan. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami hormati Engkau Tuhan, dan biar dari tahta-Mu yang kudus saat ini Engkau berbicara kepada kami, bawa firman-Mu kepada kami. Untuk kami boleh mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu, mengenal hati-Mu, mengenal kehendak-Mu yang terbaik dan terindah buat kami semua. Biar kami hari ini boleh mengenal kembali kebenaran kasih karunia-Mu yang ajaib buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara terkasih. Saja kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Injil Matius, pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-6. Dan saya selalu ingin sampaikan kepada saudara semua, kalau kita datang ke kebaktian, saudara kita bawa Alkitab untuk kita boleh baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Sebagai hal yang paling kecil yang kita bisa lakukan untuk menghormati firman Tuhan. Baik, sekarang saudara semua yang punya Alkitab, sudah buka Alkitab saudara dalam bahasa Indonesia, saya akan ajak kita baca bersama-sama. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua satu kebenaran firman Tuhan tentang mengatasi atau mengalahkan keraguan, pertanyaan kita tentang Tuhan, keraguan kita tentang Tuhan dalam diri kita. Overcoming doubt. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara, bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, buat saudara sungguh-sungguh orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, kita semua sudah dalam hidup ini kita melakukan namanya the journey of faith, perjalanan iman. Dan di dalam perjalanan iman ini, saudaraku, kita tidak selalu mengalami yang namanya dalam istilah bahasa Inggrisnya mountain top experience. Kita rasa ada di puncak gunung, melihat pemandangan yang indah, melihat semuanya itu indah, saudaraku. Kadang-kadang kita masuk ke dalam lembah yang gelap, lembah yang kelam. Seperti saudaraku kalau kita baca dalam Mazmur 23, waktu Daud menyanyikan Tuhan adalah gembalaku, dia berkata, "Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, membimbing aku ke air yang tenang, memimpin aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Tetapi kemudian dia berkata, "Aku juga melewati apa? Lembah bayang-bayang maut." Dan itulah perjalanan kita, saudaraku, kadang-kadang kita melewati satu lembah yang kelam. Dan lembah kelam yang kita lewati itu adalah namanya lembah keraguan-raguan. Di mana saudara kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih mengasihi aku? Apakah Tuhan masih memberkati aku? Apakah Tuhan masih mau menolong aku? Apakah Tuhan masih bersama-sama dengan aku? Dan saudara-saudara, pertanyaan ini, keraguan-raguan ini adalah segala sesuatu yang saudaraku kita semua bisa alami. Saudaraku, tidak peduli apakah kita ini orang yang masih baru atau kita sudah lama menjadi orang Kristen. Karena sebentar kita akan lihat di dalam ayat firman Tuhan ini, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, orang yang begitu kenal dengan Tuhan, ternyata juga bisa mengalami saat-saat lembah keraguan-raguan. Satu hal yang saya ingin mulai sampaikan kepada saudara-saudara adalah demikian, bahwa saudara-saudara kita harus melihat hal keraguan-raguan ini sesuatu yang sangat serius.
Karena saudaraku, keraguan-keraguan itu kalau kita tidak bisa tangani dengan baik, kalau kita tidak bisa atasi, maka kita akan jatuh ke dalam namanya ketidakpercayaan. Keraguan-keraguan adalah saudaraku jembatan atau adalah sebuah transisi antara belief dan unbelief. Dan karena itu saudara-saudara kita harus tahu bagaimana kita menghadapi dalam kehidupan kita. Tetapi yang kedua ini saya sampaikan kepada saudara juga, kalau saudara mengalami keraguan-keraguan, saudara mulai bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Itu saudaraku satu tanda bahwa saudara ingin serius dengan Tuhan. Orang yang tidak peduli dengan Tuhan, orang yang skeptis dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bertanya apakah Tuhan mengasihi aku. Saudara-saudara, kalau saudara pergi saudara ingin beli barang yang mahal, oke? Bukan barang yang murahan. Kalau saudara ingin beli barang yang mahal, saudara cek dulu benar-benar barang itu bagus atau tidak. Betul? Saudaraku, kadang-kadang saudara rasa ragu-ragu, benar enggak? Lalu saudara mulai cari informasi ke sana kemari. Karena saudara serius mau beli barang itu. Kalau saudaraku lihat mobil bagus, saudara cuma mau foto di depan mobil itu dan setelah itu saudara lewat, oke? Saudara enggak benar-benar berminat atau berniat beli mobil itu, saudara enggak perlu khawatir mobil itu mobil yang bagus atau tidak. Tapi kalau saudara mau beli itu, saudara mau pertaruhkan uang saudara untuk mobil itu, maka saudara akan serius cari tahu. Demikian juga saudaraku, kalau kita hanya sekedar percaya kepada Yesus, kita hanya berkata ya, percaya sebagai satu saudaraku ungkapan yang religius di dalam mulut kita tidak akan pernah serius cari tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara ingin benar-benar tahu apakah aku sungguh-sungguh bisa percayakan seluruh hidupku kepada Dia, then you better know who Jesus really is. Saudara perlu tahu siapa Tuhan Yesus. Dan disitulah saudaraku, seringkali kita mulai ada keraguan-keraguan, masa-masa di mana kita bertanya, apakah Dia itu benar Tuhan yang bisa dipercayai? Can I trust Him? Dan kita baca dalam ayat ini, saudara, ada seorang yang bernama Yohanes. Cuman disebut situ, saudaraku, namanya Yohanes, dan kita perlu tahu siapa Yohanes ini. Sebab paling sedikit saudaraku ada dua orang di dalam kitab Injil yang namanya Yohanes. Satu adalah murid Tuhan Yesus, satu lagi saudaraku adalah sepupu daripada Tuhan Yesus yang kita sering sebut namanya Yohanes Pembaptis. Dan yang disebut di dalam Injil Matius tadi adalah Yohanes Pembaptis. Nah, siapa Yohanes Pembaptis ini? Saya ingin berikan kepada saudara sedikit latar belakang supaya kita tahu saudaraku, kalau seorang seperti Yohanes Pembaptis ini saudaraku sampai bertanya dan merasa ada keraguan tentang Tuhan Yesus. Oke, kita bisa tahu saudaraku seperti apa dia. Nomor satu saudaraku, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Dia adalah orang-orang yang Allah punya rencana yang besar dalam hidupnya. Saudara dengar baik-baik, kita semua saudaraku diciptakan oleh Tuhan. Kita semua ada dalam rencana Allah yang indah. Oke? Jadi tidak ada satupun dari kita yang ada karena kebetulan. Kita semua ada karena Allah memiliki rencana dalam hidup kita. Tetapi Yohanes Pembaptis saudara adalah seorang yang Allah punya rencana yang khusus, yang spesifik di dalam hidupnya. Karena itu saudaraku sebelum dia lahir sekalipun, maka Allah sudah memberitahu kelahirannya kepada ayah daripada Yohanes Pembaptis, namanya Sakaria. Saudara bisa baca dalam Injil Lukas yang pertama. Allah beritahu saudaraku kelahiran akan Yohanes ini kepada ayahnya. Dan waktu itu saudaraku ayahnya tidak bisa percaya. Kenapa? Karena dia sudah lanjut usia dan dia punya istri saudaraku yang namanya Elizabeth. Sekali lagi ini istri Elizabeth, ini istri Zakaria, bukan istri saya. Saudaraku, yaitu saudara istrinya itu sudah tua, sudah lanjut usia dan dia mandul. Jadi saudaraku tidak bisa percaya bahwa istrinya yang mandul dan sudah tua bisa punya anak. Dan karena itu saudaraku dia dihukum oleh Tuhan. Ya, dikasih skorsing, saudaraku, skorsing nggak boleh ngomong. Oke, dibuat jadi bisu, saudaraku, sampai anaknya itu yang diberi nama Yohanes itu lahir. Jadi, saudaraku, Allah sudah punya rencana yang besar, Allah sudah beritahu. Nah, yang kita pasti tahu, saudaraku, Yohanes itu kenapa Yohanes itu kelahiran Yohanes itu diberitahukan oleh malaikat Tuhan, malaikat Gabriel kepada ayahnya. Karena ternyata kelahiran Yohanes itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum dia lahir, yaitu seorang nabi namanya Yesaya. Coba kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, kalau saudara bisa buka Alkitab saudara secara cepat, Matius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Dikatakan demikian, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Jadi saudaraku, Yohanes Baptis sudah dinubuatkan. Dia, saudaraku, sudah ada dalam rencana Allah ratusan tahun sebelumnya. Ini orang yang luar biasa. Dan bukannya itu, saudaraku, sejak dia lahir, saudaraku, sejak dia dalam kandungan, saudaraku, Allah sudah memberikan kepada dia, saudaraku, namanya spiritual instinct, ya. Saudaraku, satu naluri rohani luar biasa. Sehingga apa, saudaraku? Setelah Elizabeth mulai mengandung Yohanes ini, malaikat Gabriel yang diutus kepada Zakaria, diutus kepada seorang perempuan lain namanya Maria yang tinggal di kota Nazaret. Dan saudaraku, malaikat Gabriel datang kepada Maria berkata, "Salam, kau mendapat kasih karunia daripada Tuhan." Maria bingung apa artinya salam itu. Lalu malaikat itu menjelaskan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yesus. Dan dia akan dikaruniakan oleh Tuhan tahta Daud, Allah yang maha tinggi. Saudaraku, Maria bertanya, bagaimana mungkin? Aku ini belum bersuami, aku tidak punya suami. Ya, aku belum kenal laki-laki. Dia memang lagi bertunangan dengan Yusuf, tapi saudaraku, mereka belum hidup sebagai suami istri. Karena itu, saudaraku, bagaimana aku bisa mengandung? Dan malaikat menjelaskan, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Dan saudaraku, Maria mulai mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Yesus, saudaraku, bayi Yesus itu mulai ada dalam kandungannya. Nah, beberapa bulan kemudian, jadi Maria ini sudah mulai hamil, saudaraku. Dia pergi mengunjungi Elizabeth, yang juga lagi mengandung. Jadi ini, saudaraku, pertemuan dua perempuan yang sangat menarik. Dua-dua tidak mungkin sebenarnya bisa punya anak. Tidak mungkin dalam keadaan hamil. Karena yang satu sudah lanjut usia, mandul lagi. Yang satu, saudara-saudara, belum bersuami. Belum kenal laki-laki. Tapi dua-dua mengalami mujizat daripada Tuhan. Dua-dua mengalami, saudaraku, pekerjaan Tuhan. Dua-dua ketemu. Dan saudara-saudara, Elizabeth kemudian berkata kepada Maria, waktu Maria masuk ke dalam rumahnya, dia berkata satu kalimat yang luar biasa. Dia berkata gini, ketika aku mendengar suara salam daripada engkau, daripada Maria, bayi di dalam perutku, berarti siapa? Yohanes, melompat kegirangan. Kenapa? Bukan karena Maria, tapi karena kandungan Maria, yaitu Tuhan Yesus. Dia, Yohanes Pembaptis ini kenal Tuhan Yesus sejak dari kandungan. Luar biasa, saudaraku ya. Ini saudaraku, suatu yang supernatural. Nah, setelah Yohanes mulai melayani, dia, saudaraku, mulai dan pelayanan tadi, ingat ya, pelayanan adalah pelayanan yang menyuruh, yang memanggil orang untuk bertobat. Bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Kemudian, saudaraku, dia dipanggil, saudaraku, oleh beberapa orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu. Lalu mereka tanya kepada dia, kamu ini siapa? Kamu ini kok pelayanannya luar biasa? Kamu ini siapa? Sebab, saudaraku, pada waktu itu, waktu Yohanes mulai melayani, dia mulai menyuarakan, saudaraku, apa yang Tuhan firmankan lewat dia. Orang mulai melihat dia ini sebagai seorang nabi yang luar biasa. Saudara ingat pada waktu itu, orang Israel, di negara Israel pada waktu itu, saudaraku, di tanah Israel, di tanah Palestina pada waktu itu, sudah 400 tahun tidak ada suara nabi. Nabi terakhir, saudaraku, Nabi Maleaki, saudara lihat di dalam kitab Perjanjian Lama terakhir. Itu, saudaraku, Nabi terakhir bersuara, setelah itu 400 tahun. Tidak pernah ada lagi Nabi yang menyuarakan suara Tuhan. Baru setelah itu, Yohanes Pembaptis, saudaraku, menyuarakan suara kenabian. Karena itu orang-orang bertanya, siapa engkau? Jangan-jangan engkau adalah Mesias yang kami nanti-nantikan. Waktu Yohanes, saudaraku, ditanya seperti itu, dia menjawab dengan tegas, aku bukan Mesias. Aku bukan dia yang kamu tunggu-tunggu, tetapi aku suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Aku ini cuma membuka jalan buat Mesias. Lalu dia berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi nanti dia yang akan datang setelah aku. Dia akan baptis kamu dengan dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia lebih besar daripada aku. Bukan aku yang kamu tunggu, tapi ada satu yang kamu akan tunggu. Siapa itu, saudaraku? Saudara buka dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dikatakan waktu Yesus selesai dibaptis di sungai Yordan dan Yohanes membaptis dia.
Kemudian dikatakan dalam ayat 29, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Nah, dia kan sudah berkata kepada orang banyak, bukan aku yang kamu tunggu, tapi nanti ada satu orang lagi. Aku ngasih tahu pada kamu siapa orang itu. Dan waktu dia lihat Yesus, saudaraku, ada orang banyak di situ. Dia nunjuk kepada Yesus berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihat, Yesus adalah anak domba Allah. Kemudian dia lanjutkan, kalau saudara buka Alkitab saudara dalam ayat 30, Yohanes pasal 1. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang lebih besar daripada aku, yang sudah ada sebelum aku. Jadi saudaraku perhatikan ya, Yohanes Pembaptis kenal Yesus dari lahir. Dia bersaksi tentang Yesus, dia tahu siapa Yesus. Saudara-saudara, ini benar-benar orang yang luar biasa. Nah, kita kembali ke Injil Matius pasal yang ke-11. Di sana dikatakan Yohanes ada di mana pada waktu itu? Dia ada di penjara. Kenapa dia ada di penjara? Dia ada di penjara karena dia adalah seorang yang berani menyuarakan kebenaran. Yohanes Pembaptis adalah orang yang tidak takut kepada manusia, dia hanya takut kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, waktu dia, perhatikan apa message daripada Yohanes Pembaptis, cuma satu, repent, 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 repent. Bertobat, 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 bertobat dari dosamu. Karena itu, saudaraku, setiap kali dia melihat orang berdosa, orang yang melakukan dosa, dia berkata, bertobat, bertobat. Dan dia tidak peduli siapapun itu, saudaraku. Ya, dia tidak peduli. Saudaraku, orang biasa dia katakan bertobat dari dosamu. Prajurit Romawi dia berkata bertobat dari dosamu. Saudaraku, orang Farisi dia berkata bertobat dari dosamu. Dan saudara-saudara, termasuk siapa? Herodes, raja di Yudea pada waktu itu. Dia berkata bertobat dari dosamu. Kenapa saudaraku? Yohanes menegur dengan tegas Herodes. Karena dia sudah berdosa, yaitu mengambil istri daripada saudaranya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah Yohanes Pembaptis mengutip, saudaraku, 10 perintah Allah, perintah yang ke-10, jangan kau mengingini milik sesamamu, termasuk istrinya. Saudaraku, saya tidak tahu, tapi yang pasti dia tegur Herodes dan dia juga tegur dosa-dosa yang lain daripada Herodes. Orang ini, saudaraku, tidak pernah takut akan manusia. Dia beritakan kebenaran. Dan apa yang terjadi? Herodes bukannya bertobat, tapi dia menambah dosanya dengan memasukkan Yohanes dalam penjara. Itu sebabnya dia di penjara hari itu, karena dia beritakan kebenaran. Saudara-saudara, satu catatan buat kita semua, itu sebabnya hari-hari ini tidak banyak orang tidak berani, saudaraku, berdiri atas kebenaran, stand for the truth. Karena mereka tahu, there is always a cost for standing for the truth. Ada, saudaraku, harga dibayar waktu kita berdiri atas kebenaran. Dan saudaraku, orang yang berdiri atas kebenaran tidak selalu menjadi orang yang dipuji, tidak selalu menjadi orang yang dikagumi, tidak selalu menjadi orang populer, bahkan sering menjadi orang yang dibenci. Dianggap musuh masyarakat karena memberitakan kebenaran. Dan saudara-saudara, itu yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Dan disitulah saudara-saudara, dia mengalami penderitaan. Disitulah, saudaraku, di dalam penjara, dia menjadi terisolasi. Dia tidak bisa berhubungan dengan siapapun dan saudara-saudara, hanya beberapa orang saja yang bisa mengunjungi dia, yaitu pengikut-pengikutnya, murid-muridnya yang mengunjungi. Dia orang yang sangat populer di luar, tapi hari itu, saudaraku, dia terpisah dari masyarakat. Dan saudaraku, sebagai orang yang dimasukkan dalam penjara karena tidak berbuat kesalahan, tentu dia bukan hanya menderita secara fisik, tetapi dia menderita secara batin. Dan penderitaan batin yang paling berat, saudaraku, bukan kenapa aku di penjara, bukan itu. Penderitaan yang paling berat adalah why God let this happen to me. Dan penderitaan yang benar-benar berat. Dan sementara itu, saudaraku, karena beberapa kali, beberapa muridnya, saudaraku, walaupun nggak sering, tapi beberapa muridnya itu sempat datang kepada dia, apa yang terjadi? Dia mendapat cerita, setiap kali murid-muridnya datang itu, murid-muridnya menceritakan sesuatu. Dan apa yang diceritakan oleh muridnya? Selalu tentang satu hal, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan Kristus, bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya, saudaraku, pakai kata Messiah.
Saya mau tanya, saudaraku, yang dimaksud dengan Mesias itu siapa di situ? Saudara semua tahu. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi yang ceritakan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Injil Matius secara khusus, dia tidak menulis gini, heard about the deeds or the works of Jesus. Kenapa tidak tulis the work of Jesus? Kenapa tulis the work of Messiah? Ada satu poin yang penting, saudara. Ada satu poin yang penting. You better listen to this. Matius sengaja menulis bahwa ini yang dia pakai kata perbuatan daripada Kristus atau perbuatan Mesias. Karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang diceritakan oleh murid-murid Yohanes kepada dia di penjara adalah perbuatan-perbuatan atau lebih tepat mujizat-mujizat yang dia tahu adalah mujizat-mujizat seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang Mesias. Karena itu Matius sengaja pakai kata ini perbuatan Mesias. Artinya mujizat dilakukan Tuhan Yesus itu persis cocok dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang Mesias. Jadi saudara-saudara, kita reasoning sedikit ya, very simple. Kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang Mesias, kesimpulannya adalah Yesus adalah Mesias. Simple as that. Jadi saudaraku, it's a clear cut conclusion. Jadi saudaraku, Yohanes mestinya dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, tapi dia masih bertanya, apakah engkau memang Mesias? Ayo, Mesias. Dan saudaraku, apakah engkau yang kami nantikan? Dan saudaraku, dia mengulang kalimat yang sebenarnya dia sudah sampaikan, yang tadi kita sudah baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29-30. Jadi saudaraku, dulu beberapa bulan yang lalu dia bersaksi, ini loh Mesias, ini loh Mesias. Sekarang saudaraku, dia sudah bertanya, apakah engkau Mesias? Mengapa bisa demikian? Saudara-saudara, Yohanes mengalami keraguan-keraguan. Yohanes mengalami kegoncangan di dalam imannya kepada Yesus. Dia mendengar kisah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi dia masih memiliki keraguan-keraguan. Mengapa demikian? Apa yang kurang di sini? Well, saudara, ini semua yang kita bisa hadapi. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Kalau keadaan saudara hari ini baik, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini keadaan saudara tidak baik, apapun itu, di dalam kehidupan saudara pribadi, dalam pekerjaan saudara, mungkin dalam studi saudara, di dalam relationship saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, saya tidak tahu apa itu. But maybe you feel that you are not in a good shape. Keadaan saudara tidak baik hari ini. Saudara sudah berdoa, saudara sudah minta untuk Tuhan tolong saudara. Tuhan lepaskan saudara dari kesulitan. Tuhan angkat beban, persoalan yang mengimpit saudara. Tapi keadaan saudara belum berubah sampai hari ini. Sementara itu, setiap kali saudara datang ke kebaktian, ketemu dengan saudara seiman, saudara ke kul, saudara ke persekutuan, saudara ngobrol dengan teman gereja, yang saudara dengar adalah kesaksian-kesaksian tentang mujizat daripada Allah yang orang-orang lain alami. Orang yang bersaksi, oh Tuhan tolong saya, oh keadaannya tidak mungkin, tiba-tiba Tuhan buka jalan, haleluya. Yang lain berkata, oh rasanya dokter sudah berkata it's impossible, tapi ternyata Tuhan lakukan mujizat, haleluya. Saudaraku, kesaksian demi kesaksian membutuhkan Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, semua cerita. Lalu saudara bertanya, kenapa semua alami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan? Saya kok enggak? Itu yang dialami oleh Yohanes. Dia berkata, kenapa begitu banyak orang mengalami mujizat, kesembuhan yang luar biasa? Kenapa aku tetap dalam penjara? Saudara, satu hal yang kita
semua tahu adalah bahwa kondisi kita tidak boleh membuat kita mendefinisikan Tuhan. Our circumstance and condition must not define God. But our circumstance can affect our faith. Keadaan kita bisa mempengaruhi iman kita. Kita percaya atau tidak, that's reality. Dan apalagi kalau saudara seperti Yohanes Pembaptis, melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara berikan hidupmu buat Tuhan. Tapi justru engkau dalam persoalan sementara orang yang lain yang kau anggap orang Kristen baru, orang Kristen junior dalam tanda petik, ternyata mereka lebih mengalami berkat Tuhan lebih lagi. Kita bisa makin kecewa dengan Tuhan. Dan di situ saudaraku kita mulai bisa bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Does God still care for me? Saudara, it's hard. Berat sekali saudaraku untuk kita ada dalam situasi where the miracles, so many miracles around us, but never to us. Rasanya kita ini yang luput dari semua mujizat yang terjadi. Dan disitulah kita bisa mulai meragukan Tuhan. Keraguan akan Tuhan itu selalu datang, kebanyakan selalu datang, waktu kita mulai mengukur Tuhan menurut ekspektasi kita. Kita mulai, saudaraku, melihat Tuhan di dalam ekspektasi kita, dan waktu apa yang kita lihat tentang Tuhan tidak cocok dengan ekspektasi kita, kita mulai bertanya, kenapa kok Tuhan seperti itu? Why God is like that? Dan saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kita sebagai manusia, kita semua punya ekspektasi dan kita semua punya pemikiran tentang Tuhan. Dan kalau kita, saudaraku, biarkan itu, karena itu saya sering kali sampaikan, saudaraku, we have to know God from the revelation, not from our imagination expectation. Karena Tuhan yang benar, saudaraku, adalah Tuhan yang mewahyukan dirinya di dalam firman-Nya. Itu seringkali berbeda, bahkan berlawanan dengan Tuhan yang kita bayangkan, yang kita inginkan. The God we want, the God that we expect. Dan itu yang dialami oleh Yohanes. Dan di situ, saudaraku, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Kita mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dan saya bersyukur saudaraku kisah ini ditulis. Kenapa? Karena di dalam Alkitab saudara kita bisa menjumpai banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka juga orang-orang yang bertanya kepada Tuhan. Orang-orang yang bertanya ke Tuhan. Perjalanan kita, seperti saya katakan tadi, kadang bisa melewati lembah keraguan-raguan, di mana kita seperti, di depan kita seperti kabut yang tebal, kita tidak bisa lihat. Tetapi dari kisah ini, saudaraku, saya juga ingin kita belajar satu hal yang penting. Mari kita baca kembali Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua. Dikatakan begini, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Yohanes, saudaraku, menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, datang kepada Yesus. Dia enggak bisa datang kepada Yesus, dia suruh muridnya datang kepada Yesus. And this is the right thing to do. Ini yang kita semua harus lakukan, saudaraku. Waktu engkau mengalami keraguan akan Yesus, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Don't run from Jesus, run to Jesus. Kenapa, saudaraku? Karena kita tidak bisa dapat jawaban atas keraguan kita di luar Tuhan. The answer of our doubt, the answer of question about Jesus can only be found in Jesus. Semua pertanyaan kita tentang Tuhan, keraguan kita Tuhan, hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Dan ada satu berita yang baik sekali buat saudara semua. There is a good news for every one of us. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang meragukan Dia. Berapa banyak saudara yang pernah diragukan oleh orang lain? Enggak pernah ya? Oh, berarti saudara semua. Saudaraku, apa yang paling menyakitkan adalah kalau kita diragukan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Betul?
Kalau suami merasa diragukan oleh istrinya, aduh saudaraku, itu benar-benar sakit luar biasa. Demikian juga kalau istri saudaraku diragukan oleh suaminya. It hurts, it's painful. Kita bisa marah saudara, kita bisa kecewa. When we are questioned, it hurts our heart. Dan Tuhan adalah pribadi yang paling sering diragukan. Tetapi satu hal yang indah, He never despise, dia tidak pernah membuang, dia tidak pernah marah kepada orang-orang yang mempertanyakan dia. Dia mengasihi, bahkan dia siap menolong kita semua yang mengalami ada di bawah lembah keraguan-raguan. Waktu saudaraku dia bangkit dari kematian, dan dia tahu dengan pasti, saudaraku, salah satu muridnya namanya Thomas berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku di lubang bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Apa yang Yesus lakukan? Dia datang kepada Thomas. Dia berkata, Thomas, dengan penuh kasih, Thomas, ini tanganku, ini lambungku. Jangan lagi engkau tidak percaya, tapi biar engkau percaya. Itu Tuhan kita. Full of grace and mercy. Karena itu sekali lagi saudaraku, kalau saudara mengalami ragu-ragu, lari kepada Tuhan. Jangan kau merasa, tapi aku tidak percaya kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan mau terima aku. He is waiting for you. He is waiting for every one of us who doubts Him, who is in doubt about Him. Run to Jesus. Seperti Yohanes Pembaptis, dan Tuhan beri jawab kepada Yohanes Pembaptis. Mari kita baca jawaban Tuhan Yesus di ayat yang keempat. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudara, kita perlu mengerti lebih dalam dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus, saudaraku, tidak memberikan defensive argument. Tuhan Yesus tidak berkata, dia nggak percaya siapa aku nih, dengar baik-baik, aku mau jelaskan. No, dia berkata kepada murid-murid Yohanes, kamu kembali kepada Yohanes, dan ceritakan kepada dia apa yang kamu lihat, yang kamu dengar tentang perbuatan-perbuatanku. Kalau saudara baca seperti ini, mungkin saudara berkata, ya so what? Well, it's very deep and profound meaning. Kenapa Tuhan Yesus kutip saudaraku mujizat-mujizat ini? Karena dia ingin beri pesan kepada Yohanes, satu pesan yang paling penting. Yaitu, you have to go back to the scripture. Engkau mesti kembali kepada firman Tuhan. In your doubt, you must go back to the scripture. Di dalam keraguanmu, engkau mesti kembali kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku, mujizat-mujizat yang Tuhan kutip ini adalah mujizat-mujizat spesifik yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 5 dan 6. Di situ saudaraku Nabi Yesaya berkata, Tuhan akan datang menyelamatkan engkau, dan pada saat itu mata yang buta akan terbuka, telinga yang tuli akan mendengar, dan orang yang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan Yohanes Pembaptis sangat kenal kitab Nabi Yesaya karena dia tahu dia adalah orang yang dinubuatkan oleh Yesaya. Tuhan Yesus berkata, lihat kembali, pikirkan kembali, semua yang kulakukan ini sesuai dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang mengkonfirm aku adalah Mesias. Dan satu lagi saudaraku, yang terakhir yang Tuhan sebut adalah kabar baik diberitakan kepada orang miskin. Dan ini adalah penggenapan dari Yesaya pasal 61, saudara mungkin sudah banyak dengar ayat firman Tuhan, roh Tuhan Allah ada padaku, karena ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Nomor 1, memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Tuhan Yesus, luar biasa. Dia menjawab keraguan Yohanes tidak dengan argumen, tetapi dengan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, when we are in doubt, go back to the scripture. Kembali kepada firman Tuhan. Dan kalau kita mulai mengalami keraguan, tempat yang pertama kita mesti pergi adalah firman Tuhan.
jangan ke tempat lain. Lihat firman Tuhan. Disitulah kita mendapat jawaban atas keraguan-keraguan kita. Tapi saya juga ini sampaikan satu hal ini, saudaraku. Bahwa seringkali keraguan kita akan Tuhan itu bisa disebabkan karena situasi yang buruk yang menimpa kita. Tetapi, walaupun situasi yang buruk itu bisa menimbulkan keraguan, tetapi yang membuat keraguan itu punya fondasi pijakan, itu bukan situasi yang buruk, tetapi kita tidak mengerti, kekurang pengertian kita akan firman Tuhan. Atau pengertian kita yang salah akan firman Tuhan. Itu yang menjadi pijakan untuk keraguan itu bisa muncul, bisa timbul. Karena itu, saudaraku, penting sekali kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku, jangan pernah anggap enteng firman Tuhan. Saudaraku, jangan saudara datang kebaktian, saudaraku, saudara hanya datang dan saudara hanya lewatkan, oh ya saya datang, saya mau nyanyi, setelah itu saya duduk sebentar dengar orang khotbah dan setelah itu saya doa dan saya pulang. Kita pulang, saudaraku, dan hati kita seperti tepi jalan, saudaraku, yang tiap kali benih jatuh, langsung, saudaraku, diambil iblis. Hati kita tetap kosong, hati kita tidak punya firman Tuhan, dan kita tidak punya pegangan, saudaraku. Waktu keraguan-keraguan itu datang, kita tidak punya fondasi untuk kita berdiri. Kita akan goyah. Our foundation will be shaking if we don't have the word of God. Nah, apa yang dialami oleh Yohanes ini, dialami Yohanes Pembaptis ini, adalah karena dia belum bisa mengerti sepenuhnya firman Tuhan yang dia sudah baca. Saudara ingat sebagai orang hidup, saudaraku, di transisi perjanjian lama perjanjian baru, maka yang Yohanes Pembaptis punya itu cuma Alkitab perjanjian lama. Kitab Taurat, kitab para nabi, Mazmur, itu hanya dia punya. Dan yang dia baca di situ dan saudaraku pengertiannya tidak sempurna, pengertiannya terbatas. Nah, dia baca, saudaraku, waktu dia baca tentang kedatangan Mesias. Maka dia menarik satu kesimpulan, dan kesimpulannya tidak salah, saudaraku. Ini saya akan jelaskan, saudara ikuti baik-baik. Kesimpulannya tidak salah, karena dia berkata begini, yang dia lihat adalah begini. Nubuatan tentang Mesias itu, yang pada akhirnya adalah, Mesias akan datang membawa keselamatan, yang saudaraku diwujudkan dengan kesembuhan, tetapi Mesias juga akan datang membawa penghakiman. Oke? Nah, karena itu waktu dia khotbah tentang Mesias, ya, saudara-saudara, dia khotbahnya, saudara ingat tadi, apa khotbah dari Yohanes Pembaptis? Khotbah tentang pertobatan. Bertobat. Kenapa? Kalau engkau bertobat, engkau akan selamat. Tapi kalau engkau tidak bertobat, engkau akan kena kutuk, engkau akan hukuman. Dan sekarang juga engkau harus bertobat. Karena itu, saudaraku, waktu dia cerita tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias yang akan datang, dia tulis, saudaraku, dicatat dalam Injil Matius pasal ketiga 12. Dia berkata, nanti Mesias itu, dia akan menampi gandum. Ya, gandum yang baik akan dimasukkan dalam lumbung, tapi sekamnya, kulit-kulit gandumnya itu akan dibakar, akan dipisahkan. Jadi, saudaraku, ada keselamatan untuk orang yang benar, tapi ada penghukuman untuk orang yang berdosa. There is salvation, but there is judgment. Nah, yang dia dengar dari murid-muridnya tentang Yesus, cuman satu sisi, yaitu cuman keselamatan. Ada kabar baik diberitakan, ada kesembuhan, tidak ada judgment. Herodes yang jahat tidak dihakimi. Kekaisaran Romawi yang kejam, yang menindas, yang menjajah bangsa Israel, tidak dihakimi. Mana itu penghakiman? Dan karena itu, aku masih tetap dalam penjara, sebab Herodes yang jahat tidak dihakimi. Lalu dia tanya, apa kau benar-benar Mesias? Kok cuma ada keselamatan tapi tidak ada penghakiman? Dan saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus bicara dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3, saudara pasti ingat, lalu sampai pada salah satu ayat yang paling terkenal di seluruh Alkitab, paling tidak saudaraku yang saya tahu, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bisa?
Sehingga ia telah memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah itu, Tuhan Yesus lanjutkan ayat 17 kepada Nikodemus, dia berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghukum, bukan untuk condemn, tetapi untuk menyelamatkan. Ini, saudaraku, yang Yohanes berkata, this is not complete. Harusnya to save but also to condemn. Tapi saudaraku, kita mesti bersyukur bahwa rencana keselamatan Allah adalah seperti ini. Yesus datang saudaraku 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan dunia ini. Dia tidak membawa penghukuman. Tapi bukan berarti penghukuman tidak akan dilaksanakan. Allah akan melaksanakan penghukuman itu kapan? Waktu Tuhan Yesus datang kembali, kali yang kedua. In His second coming, judgment will be fulfilled. Kalau saya baca dalam kitab Wahyu, kalau saya ikut KOM 100 dan saudaraku salah satu, kalau saudara punya topik favorit eskatologi, okay, maka saudara pasti tahu di bagian akhir dari kitab Wahyu tersebut the Great White Throne, tahta pengadilan putih, Great White Throne. Di mana saudaraku semua orang diadili, God's judgment will be fulfilled, but not now. Sekarang saudaraku Allah memberikan namanya grace. Grace, this is the age of grace. But the age of grace, zaman kasih karunia tidak akan terus berlangsung. Satu kali akan berakhir. Dan penghakiman Allah akan dilaksanakan. Yohanes Pembaptis berkata, harusnya sekarang. Dia tidak mengerti bahwa itu nanti. Nah, saudara, saya mau side track sedikit. Ada orang-orang yang juga percaya bahwa sekarang ini, semua yang ada dalam Alkitab ini harusnya sudah digenapi sejak Tuhan Yesus datang. Termasuk apa? Kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Sejak Yesus datang dia berkata, kerajaan Allah sudah dekat, karena itu kita semua dalam kerajaan Allah. Dan dalam kerajaan Allah tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada kegagalan, tidak ada semua yang buruk, dalam keadaan semua baik. Karena itu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk dalam kerajaan Allah, semua keadaan kita baik, sempurna. Dan saya khawatir, kalau kita percaya seperti itu, kita bisa kecewa melihat kenyataan di dunia ini. Karena kenyataan tidak demikian. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dimulai, tapi belum digenapi. Nanti satu kali, Allah akan membuat namanya langit dan bumi yang baru. Tapi sekarang kita masih tinggal di old heaven and earth. Di mana masih ada air mata, di mana masih ada penyakit, di mana masih ada kegagalan, di mana masih ada kejahatan. Dan disitulah saudaraku, kita perlu belajar benar-benar firman Tuhan, supaya kita bisa memegang apa yang benar. Nah, saya ingin sampaikan pada saudara satu hal yang penting, begini. Yohanes Pembaptis, di dalam pengertiannya akan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kepada Yohanes Pembaptis satu hal yang penting, yaitu dia berkata gini, memang yang kamu baca tentang Mesias, itu semua belum aku lakukan. Masih ada yang belum aku lakukan, yaitu penghakiman. Karena aku masih simpen sampai nanti. Tapi yang sudah aku lakukan, itu sudah menggenapi semua yang dinubuatkan tentang Mesias. Dan Tuhan berkata kepada Yohanes Pembaptis lewat murid-muridnya, focus on what I have fulfilled. So you believe that I Messiah. Fokus kepada apa yang kau sudah lakukan, sehingga kau percaya aku ini Mesias. Saudara, ini yang saya ingin kita belajar dari kisah ini. Focus on what God is doing, rather than what He is not doing. Saudaraku, seringkali kalau kita mulai komplain, kita mulai mengeluh tentang Tuhan. Berapa banyak saudara yang pernah mengeluh tentang Tuhan? Mengeluh kepada Tuhan? Puji Tuhan yang angkat tangan. Yang enggak angkat tangan, saudaraku, puji Tuhan kalau saudara belum pernah mengeluh. Tapi coba saudara perhatikan, saudara yang angkat tangan, saudara pernah mengeluh tentang Tuhan. Apa yang kita keluhkan? Yang kita keluhkan adalah apa yang kita ingin Tuhan lakukan, tapi Tuhan tidak lakukan, betul? Dan kita sering lupa untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan dalam diri kita, tanpa kita minta. Coba saudaraku, mana yang lebih banyak? Tuhan tidak melakukan apa yang kita minta, atau Tuhan melakukan banyak hal yang baik yang kita tidak pernah minta. Dan seringkali kita lupakan itu. Karena itu ada baiknya saudaraku setiap hari. Kita ambil waktu, kita merenung sejenak.
Kita ingat semua kebaikan Tuhan dalam diri kita. Lalu kita berkata, Tuhan, kalau aku ingat ini semua Engkau begitu baik, apa aku masih punya alasan untuk mengeluh kepadamu? Aku masih punya alasan untuk komplain kepadamu. Ya, we have to learn to focus on what God is doing, rather than what He is not doing in our life. Dan satu hal lagi, saudaraku, Tuhan Yesus pesan kepada Yohanes. Kalau engkau sudah mengerti firman Tuhan, dan engkau tahu lewat firman Tuhan, aku adalah Mesias, fokus kepada apa yang engkau sudah tahu. Jangan fokus kepada apa yang engkau belum tahu. Engkau masih nggak ngerti. Yesus adalah Mesias. Tapi itu tidak menjawab semua pertanyaan dalam diri Yohanes. Ada satu pertanyaan paling tidak yang dia belum jawab. Mengapa aku masih dalam penjara? Tapi Tuhan Yesus mengajar kepada Yohanes Pembaptis. Do not give up what we already know from Scripture for the sake of what we still don't know. Saudara ketik kalimat ini. Jangan saudaraku membuang apa yang saudara sudah tahu yang menjadi dasar imanmu hanya karena engkau masih punya pertanyaan di hal yang lain yang engkau masih belum tahu. Focus on what you already know. Pegang itu. Apa yang firman Tuhan sudah wahyukan kepada kita. Apa yang firman Tuhan sudah katakan kepada kita. Pegang itu, jadikan itu fondasi. Hal-hal yang masih belum tahu, hal yang kita masih belum mengerti, serahkan itu kepada Tuhan. Tapi jangan kita membangun iman kita di atas hal-hal yang kita masih belum mengerti, hal yang kita tidak tahu, hal yang kita masih bingung. Percayalah saudaraku, Allah kita punya hikmat yang jauh lebih besar daripada kita. Hikmat Allah yang tidak terselami. Jalan Tuhan yang bukan jalan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Saudaraku, kalau kita terus fokus kepada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam diri kita dan apa yang Dia sudah nyatakan dalam diri kita, iman kita akan kuat. Iman kita berkata, yes Lord, I believe in you. Bagian terakhir, saudaraku. Tuhan Yesus memberikan pesan di ayat yang ke-6. Pesan terakhir kepada dua murid Yohanes. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Bahasa Inggrisnya offended. Orang yang merasa tersinggung. Orang yang marah dengan aku. Bagaimana kita bisa marah dengan Tuhan? Very simple. Kita bisa offended dengan Tuhan, kita bisa marah dengan Tuhan. Kalau kita merasa Tuhan tidak mau menuruti apa yang kita inginkan. Kalau Dia tidak mau melakukan apa yang kita mau, Dia lakukan. Dan saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, disebutkan bagaimana murid-murid Tuhan pada waktu itu marah dengan Tuhan. Waktu mereka minta roti untuk perut mereka, tapi Tuhan ternyata mau kasih roti hidup untuk roh dan jiwa mereka, roti yang kekal. Mereka mulai marah, mereka kata ini apa-apaan, ini mereka mulai menggerutu. Dan kemudian Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus sadar, murid-muridnya menggerutu, Dia bertanya gini, does this offend you? Apakah waktu aku tawarkan roti hidup, itu buat kamu marah? Spiritual bread offends you. Dan jawabannya yes. Murid-murid Tuhan tinggalkan Tuhan pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka menolak apa yang Tuhan tawarkan kepada mereka yang kekal. Mereka juga mau yang sementara, yang jasmani. Demikian juga saudaraku. Kalau kita terus saudaraku hanya mau cari Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Saya khawatir keraguan kita akan jatuh ke dalam namanya unbelief. Karena itu waktu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Sebenarnya Dia ingin berkata nih kepada kita semua. Please listen to this. Blessed are those who trust God as He is, not as they want. Berbahagialah orang yang percaya Tuhan itu sebagai Tuhan, bukan seperti yang mereka inginkan. Saudara, saya ingin tutup dengan perenungan untuk kita semua. Kita semua punya keinginan, kita semua ekspektasi tentang Tuhan. Ya, kalau saudara tidak punya ekspektasi tentang Tuhan, berarti saudara tidak peduli tentang Tuhan. If you really believe in God, you must have expectation on God. But many times our expectations are not met. Saya tahu itu menyakitkan, itu mengecewakan.
Tapi izinkan saya bagikan kepada saudara. Do not let our unmet expectation bring doubt to our faith. Jangan biarkan saudaraku keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi itu membawa keraguan dalam diri kita. Sebab God may not do what we want or expect Him to do, but He always do what we need Him to do. Mungkin Allah tidak melakukan apa yang kita inginkan, tapi Dia selalu melakukan apa yang kita perlukan untuk hidup kita. Dan Dia lebih tahu apa yang kita perlukan daripada kita pikir kita tahu apa yang kita perlukan. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, saudaraku tahu, saudaraku, what is the secret of trusting God? Bukan, imannya cukup. No, I tell you this. We trust God because we have humility. Kerendahan hati. Waktu kita berkata, Tuhan, I know very little, but you know everything. So I trust you. You will give the best, what you know for me. Let God be God. Trust Him. Haleluya. Saya hanya ingin kasih epilog di kisah ini. Setelah 2 murid Yohanes itu pergi, Yesus mulai cerita kepada orang banyak tentang Yohanes. Nah, apa ceritakan Tuhan Yesus? Perhatikan, tadi Yohanes itu saudaraku datang dengan pertanyaan, engkaukah ini Mesias? Datang dengan keraguan. Tapi waktu Tuhan Yesus cerita tentang Yohanes, dia tidak cerita sedikit pun yang negatif. Dia cerita semua yang positif tentang Yohanes. Karena dia tahu, Yohanes akan tetap kuat. Dia akan tetap setia sampai akhir. Dia cerita Yohanes itu bukan bulu yang diombang-ambingkan oleh angin. Dia orang yang tegas, dia man of God. Walaupun Yohanes meragukan Tuhan Yesus. Even if John the Baptist doubt Jesus, Jesus never doubt him. Itulah Tuhan kita. Haleluya. Saya mau sampaikan pada saudara semua, because Christ never failed to distinguish between doubt and unbelief. Dia tahu hati kita. Dia tahu orang-orang yang datang dengan keraguan-raguan. Orang yang datang, saudaraku, dengan ragu-ragu berkata, Lord, I believe but help my unbelief. I want to believe, I cannot but I want to believe. Dengar orang berkata, I won't believe. Dia bisa bedakan. Orang yang datang dengan kejujuran dan orang datang dengan kekerasan hati, dia bisa bedakan. Orang yang datang kepada Tuhan dengan keraguan karena mencari kebenaran, mencari terang. Dengan orang yang datang kepada Tuhan dengan pertanyaan tetapi mau tetap tinggal dalam kegelapan. Karena itu Tuhan tidak pernah mau jawab pertanyaan orang Farisi. Dia tidak pernah mau ladeni saudaraku pertanyaan-pertanyaan tuntutan dari orang Farisi. Karena dia tahu mereka datang bukan mencari kebenaran. Mereka datang dengan kekerasan hati. Tapi buat saudara dan saya yang datang, kita menangis di hadapan Tuhan. Lord, I want to believe. Help my unbelief. His mercy is on us. Dan saya ingin tutup, saudaraku. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Jangan lihat yang lain-lain. Lihat satu hal saja. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, kemudian kita akan berdoa. Mari kita baca sama-sama. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Anak yang tunggal, satu-satunya, the one, there's no one else, yang Allah berikan kepada kita. Saudara, kalau hari ini, saudara bertanya, does God love me? The answer yes and no must have a reason, right? Masih punya alasan. Apa alasan saudara untuk percaya Allah mengasihi kita? Kita bisa punya alasan ya karena hari ini keadaan saya baik, karena ini saya sehat, karena hari ini saya berkecukupan, ya karena saya keluarga baik-baik, karena hari ini anak-anak saya jadi baik semua, ya. Oh, mereka jadi orang yang berhasil. Oh ya, karena hari ini pekerjaan saya baik, karena di bisnis saya baik, karena hari ini everything is good. There's nothing wrong with that. Tapi saya khawatir satu kali, semua yang tadi saya sebut itu, keadaannya bisa berubah. Dan waktu itu berubah, jadi tidak baik. Kita akan mulai bertanya, apakah Tuhan itu mengasihi aku? Tapi pegang satu reason, pegang satu alasan dan satu fondasi yang tidak pernah berubah. Yang kita selalu berkata, God love me.
See the cross of Jesus. Lihat salib Tuhan Yesus. Dan karena itu berdoa, minta pewahyuan akan salib ini buat kita semua. Sebab hanya itu yang menjadi fondasi buat kita. Untuk kita selalu bisa berkata, Lord, I know you love me. Even when I have so many things I don't understand. But one thing I know, you love me. Tuhan, ada banyak hal yang aku tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi satu hal yang aku mengerti dan aku tahu. Engkau mengasihi aku. Sebab aku pandang salibmu. Your faith will strong in Christ. Dan hari ini, kalau ada saudara yang datang dengan keraguan, saya bersyukur saudara ada di sini. Karena Tuhan ingin mengangkat saudara dari lembah keraguan-keraguan. Dia akan bawa saudara ke gunung puncak iman. Terus saudara bisa berkata, I know God love me. I trust Him. I believe in Him.